Jangan macam-macam. Makanya begini, jika ada ungkapan mengatakan darah ulama itu dagingnya itu racun, itu bukan hadis ya, tapi ilustrasi itu menunjukkan jika engkau ganggu ulama bahaya kau. Hadis kursi menjelaskan apa kata Allah, man adza waliyan faqad adantu bil harb, itu kata Allah ya, barang siapa mengganggu waliku, ulamaku, maka aku pukul genderang perang kepada dia, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Barang siapa beramal soleh, amalnya buat dia. Barang siapa berbuat kejahatan, kejahatan buat dia. Dan Allah tidak menzolimi hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tema kita hari ini, mesin penghancur kebaikan. Aslinya judulnya ini hal-hal yang dapat merusak amal soleh ya. Tapi istilah orang Medan saya buat mesin biar lebih garang deh ya. Mesin penghancur kebaikan. Kita beramal soleh, kita membaca Quran, qiyamul lail, taraweh, zakat, haji segala macam. Kita harus mengetahui juga perusak amal kita. Jangan nanam padi saja tikus tak diopenin. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengetahui perusak amal solehnya, kerjanya sia-sia. Makanya Huzaifah al-Yamani, kalau sahabat lain kata Huzaifah minta kata Nabi ke Nabi, ya Rasul, amalan apa yang memasukkan ke surga? Ya Rasul, amalan apa yang bisa mendapatkan pahala yang besar? Saya kebalikannya kata Huzaifah. Saya minta ya Rasulullah, amalan apa yang dapat memasukkan ke neraka? Atau termasuk poin pengajian kita yang dapat merusak amal soleh kita. Kita akan sampaikan penjelasannya, mari kita ikuti. Yang pertama, yang merusak amal soleh seseorang itu Pak, nyinyir terhadap perjuangan kaum muslimin, mengejek apa-apaan bela Quran, apa-apaan bela Islam, mengejek, nyinyir, apalagi, dan segala sifat-sifat yang meremehkan terhadap apa yang diusahakan oleh kaum muslimin untuk menjaga agamanya. Perhatikan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Apa itu? Fa idza dhahabal khauf, jika ketakutan mereka pergi, orang munafik ini, salakukum bi alsinatin, mereka ini kata Allah mengucapkan dengan lidah mereka yang tajam, hidat, asyihatan al khair. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mencemoohkan kalian itu. Ini ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita dilarang mengejek atau nyinyir terhadap ajaran agama kita ini. Ada orang pakai celana cingkrang itu, apa-apaan itu? Pakai celana begitu, umpamanya ada pakai jenggot, mengejek dia, ya, menghina, nyinyir dia. Itu termasuk suatu perbuatan yang merusak amal soleh kita. Umpamanya, ya, pakai celana di bawah mata kaki, dia ngomong begini, bang, banjir di mana bang? Pakai jenggot kotor jorok. Ini tidak boleh.
Makanya jika orang melakukan ini, ayat 19 surat Al-Ahzab, lihat ujung ayatnya, kata Allah, ini langsung Allah yang mengatakan, ulaika lam yu'minu, orang itu dianggap Allah tidak beriman kepadaku, fahbata a'maluhum, dan aku, kata Allah, menghapuskan amalnya. Allah sendiri yang kita ajukan amal soleh kita. Begitu kita berlaku seperti itu, Pak, Allah sendiri menolak amalan kita itu. Dia nyinyir, apa-apaan bela agama, apa-apaan bela Quran, apa-apaan segala macam lah ya. So Islami, dikit-dikit kalau ATM-nya bank syariah, so Islami, umpamanya ya. Dan semua karakter-karakter yang sifatnya merendahkan Islam, hati-hati itu. Yang lagi viral itu kan yang dianggapnya Tuhan dalam Ka'bah itu ya, tapi dia orang non muslim ya, mengejek, Pak. Ini luar biasa ini, Pak ya. Ya, kata Nabi, menuju kiamat nanti kalian menemukan zuhurul qalam, tersebar pena. Instagram itu pena, WhatsApp itu pena, Facebook itu pena. Lalu orang menulis semaunya, Pak, menghina agama Allah, mengejek agama Tuhan, masya Allah. Ya, tempat menyimpan file itu kan 3 ya. Ini ada file dokumen ini, tempat menyimpannya 3. Pertama pada otak. Kalau ada sebuah file mau disimpan di otak ya, ilmu namanya. Baik. Sudah. Yang kedua kata Ibnu Katsir, tempat menyimpan file itu di mulut. Paham, Pak? Kenapa di mulut? Mana orang menyimpan file di mulut? Contohnya begini. Saya tanya Bapak baca Fatihah dipikirkan enggak? Sekarang baca Al-Fatihah, apa Bapak berpikir? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan langsung aja itu. Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Di mulut itu. Makanya Imam Syafi'i tamat beliau itu kalau Ramadan baca Quran, Pak, sebulan 60 kali itu. Berarti seharinya berapa kali khatam itu? 2 kali. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tak memikirkan itu lagi ayat. Saya sedikit hafal ayat begini namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin la salahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Itu tidak saya pikirkan lagi itu. Bukan sombong ini enggak ya, saya ingin mengatakan, Pak, bisa menyimpan file itu di lisan. Hafal 30 juz. Imam Syafi'i ya dong, kayak Bapak hafal Fatihah lah. Bapak kan enggak pikirkan itu. Begitu Imam Syafi'i itu, makanya sehari 2 kali khatam itu. Bapak udah berapa kali khatam? Saya yakin di sini enggak ada ya, enggak ada yang enggak khatam ya. Enggak ada yang ngaku atau enggak ada ya. Mudah-mudahan khatam ya. Minimal sekali ya, sekali dalam 1 Ramadan. Dah. Yang ketiga kata Ibnu Katsir, menyimpan file itu pakai pena. Ditulis itu. Nyimpan file itu. Ya. Sebenarnya begini, kata Nabi, min jadi sah, termasuk tanda kiamat kata Nabi, kalian akan menemukan nanti pena itu di mana-mana. Dulu mah orang itu nulis lama, Imam Ghazali itu nulis tuh. Cocorin dulu bulu ayam, tulis. Udah habis tinta, cocorin lagi. Lama. Sekarang orang pingin ngomong apa aja. Ya, sebenarnya pena itu bagus. Instagram maksudnya medsos ini bagus dah. Tapi dia mempunyai 2 mata, Pak. Di satu sisi dia bisa menjerumuskan kita ke neraka. Di satu sisi dia bisa memasukkan kita ke surga. Lihat tuh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Az-Zumar ayat 21. Nanti kulit ini bisa ngomong, Pak. Ini kulit. Wa qalu li junulihim lima syahidtum alaina. Ini kan Bapak, ini kalau WA itu kan digeser ya kan, dipencet ya kan. Ini kan kulit. Ini kulit nanti bisa ngomong dia. Apa kata kulit? Kata orang kafir, kulit, kenapa engkau bisa bicara? Lima syahidtum alaina, kenapa engkau menjadi saksi terhadap kami? Kata kulit itu. Dia kata orang kafir. Kulit bisa ngomong ini.
Bukan sekedar bulan saja bisa ngomong, kulit bisa ngomong. Dan kata para ilmuwan, sekarang juga kulit bisa ngomong. Apa itu? Sidik jari, Pak. Setiap orang sidik jarinya beda-beda itu. Artinya kulit itu menceritakan informasi person. Di akhirat nanti ngomong dia. Apa kata kulit? Qalu antaqanallah, antaqanalladzi antaqa kulla syai'. Kata kulit, Allah yang membuat saya bisa ngomong. Saya jadi saksi itu. Apa yang kau posting itu? Apa yang kau buka? www.com Apa lendir itu? Ya, apa Bapak share? Tuh, apa yang ini bisa ngomong. Makanya orang beriman pikirkan. Nanti sharean Bapak itu merusak amal Bapak itu. Bapak men-share yang dibuat ghibah, menggunjing, menghina Tuhan, yang porno digorogotinya amat, tarik itu. Ngomong nih kulit. Makanya orang yang beriman dia pikirkan dulu baru nge-share dia. Orang bijak tuh. Orang yang bodoh dia share dulu, salah baru nyesal dia. Ya. Hati-hati kita, ini agama kita mempedulikan ini. Jangan dianggap ini cuma keputusan yang dibuat regulasi oleh pemerintah tentang undang-undang tentang IT, tidak. Tapi agama juga nyuruh, Pak, hati-hati. Perhatikan, saya buat cerita ya. Aisyah, waktu itu Aisyah diajak Nabi perang. Begitu perang Aisyah ditandu ya, istirahat Nabi, Aisyah keluar buang air, masuk lagi Aisyah. Begitu dalam tandu, Aisyah teringat perhiasan dia ketinggalan. Dia pergi lagi mengejar ke tempat awal tadi ya, dia buang air. Rombongan Nabi berangkat, yang mikul nggak mau tahu, yang ringan yang berat dia pikul aja. Begitu dia pikul, singkat cerita Aisyah kan mencari perhiasan hilang. Begitu Aisyah ke tempat semula tempat dia ditandu tadi, hilang sahabat Nabi dan Nabi sudah pulang. Udah. Begitu pulang, Aisyah berdiamlah di sebuah tempat atau semacam pohon ya. Berharap Nabi nanti tahu, kembali mengulangi dan mundur ke belakang menjemput dia. Ternyata Nabi tidak menjemput Aisyah. Lalu apa terjadi? Lewat seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan ini lewat, dilihatnya, hadhihi zaujatin Nabi. Ini istri Nabi. Kenapa di sini? Saya tadi lihat perhiasan saya hilang. Terus saya cari, nggak ketemu-ketemu. Begitu saya ke semula, Nabi sudah berangkat, saya ketinggalan. Singkat cerita, dinaikkanlah di atas kendaraannya. Baiklah, saya antarkan. Naik di atas. Begitu di atas, Safwan di bawah ya. Aisyah di atas, Safwan di bawah. Awal pertama masuk pintu Madinah masih adem itu, nggak terjadi apa-apa. Hari kedua terjadi gosip. Lihat nggak kemarin Safwan kok berdua-duaan ya sama Aisyah? Ada main mata ini, ada gosip di rumah Nabi ini. Akhirnya berita ini tersebar. Cerita ini terkenal apa namanya? Hadithul Ifki. Dalam surat An-Nur cerita ini ya. Berarti kan nanti ada yang pingin saya tohok nanti di ujung, yang pingin saya sentralkan di ujung cerita ini. Ya. Apa terjadi Pak? Kemudian itu sampai Pak Nabi mendiamkan Aisyah selama sebulan. Dan Aisyah disuruh pindah ke rumah ayahnya, jangan serumah sama Nabi. Bahkan Ali mengatakan ceraikan saja ya Rasul, selingkuh. Tapi Aisyah kan nggak punya saksi, nggak ada saksi, nggak ada barang bukti. Lalu bagaimana? Perhatikan saudara. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi dan menurunkan ayatnya. Tapi berita itu telah tersebar. Katanya Aisyah anu ya. Iya anu. Yang sana ngomong katanya begini. Iya, nyambung itu namanya. Beritanya belum tentu benar tapi nyambung. Lihat ya konten berita ya. Ini. Lalu apa terjadi? Lihat. Allah menuliskan. Lihat. Mereka menganggap enteng aja menyebar berita yang belum jelas itu. Enteng aja. Keluar dari mulutnya dia share enteng aja. Allah mengatakan ittalau qawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabuna hayyina wa huwa indallahil azim. Mereka kata Allah menyebar berita itu, mengucapkan kalimat itu. Mereka tidak tahu benar atau tidak konten itu. Lalu apa terjadi? Kata Allah,
Mereka menganggap hayina, enteng aja dia, mereka menganggap ringan aja berita itu. Wa huwa indallahi azim. Padahal ini kata Allah di mataku sebuah perkara yang besar. Hati-hati ya orang mukmin ya, kita beriman sama Allah ya. Hati-hati kita, hati-hati men-share berita. Itu ya. Apa tadi ancamannya? Amalmu dihapuskan dan engkau tak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya tutuplah terakhir ini ya. Saya lihat sudah banyak jamaahnya mengalami kemajuan pada keluar ya. Yang kedua adalah bercanda terhadap syariat, canda atau mengejek. Hati-hati mengejek para ulama ya. Yang ngejek ulama hati-hati. Kalau benci sama seorang ulama karena cara bicaranya sudah, tapi jangan kau ejek dia. Imam Syafi'i mengasih warning, barang siapa suka mengejek, menghina, membuli para ulama, maka bersiap-siap kata Imam Syafi'i, matinya su'ul khatimah, mati buruk dia walaupun dia rajin sholat. Hati-hati ancaman ini. Ulama diejek. Apa engkau, kau siapa? Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu nabi-nabi kecil. Kata Nabi, innal ulama warasatil anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa warasati, mereka itu pewaris saya kata Nabi. Wa warasatul anbiya, mereka itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi kata Rasul tidak menurunkan, tidak memberi kepada para ulama itu, tidak menitipkan harta dinar dan dirham, tapi mereka menitipkan ilmu. Nih ilmu ya ulama ya, ajarin umat. Barang siapa di antara kalian kata Nabi mengambil ilmu dari para ulama, faqad hadzin wafir, beruntung kalian. Saya enggak mau Bapak lihatlah negeri kita ini, subhanallah. Ini saya kutip cerita Ustaz Abu Somad ya. Saya lihat di sini jarang pakai cadar ya. Saya jadi tak pakai cadar saya. Ustaz Abu Somad cerita ya tentang bahwa ketika minyak yang di daerah Pangkalan Berandan itu ya Pangkalan Berandan ya, minyak kan terus keluar itu minyak. Tiba-tiba Belanda ditangkap mereka itu, siapa namanya? Abdul Wahab bin Rokan, Abdul Wahab Rokan, ulama besar Medan ditangkap. Apa terjadi itu? Minyak itu berhenti dia mengalir. Minyak itu berhenti dia mengalir karena ulama dianiaya tuh. Lihat alam protes tuh. Jelas ya cerita beliau itu. Sekarang cerita saya, tapi Bapak jangan katakan saya wali ya. Ini saya alami langsung. Demi Allah, saya pelakunya langsung. Saya mengisi di Natuna saya. Sebuah platform di tengah laut menyedot minyak ya. Saya nggak mau sebut perusahaannya. Ya. Waktu itu saya menjelaskan sebuah kajian di tengah laut itu, di platform itu saya menjelaskan tentang ini kajian saya ini nih. Apa namanya nih? Amalan penghancur nih. Mesin penghancur amal soleh ini. Saya jelaskan tentang ada tokoh di Indonesia itu, yang tokoh itu Pak, dia itu mengejek syariat, mengejek jenggot. Saya nggak mau sebut nama, mudah-mudahan Bapak paham ya. Bahkan dia mengatakan begini, kalian warga NU nanti kalau ditanya malaikat di kuburan, ya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab saja, saya pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Udah, nanti malaikat nggak nanya lagi itu. Dari mana dia tahu itu? Bercanda-canda terhadap alam kubur, dia bercanda, dilibas malaikat habis itu. Ya, sudah saudara, sudah saya jelaskan orang itu. Saya tidak bicara ormasnya, saya bicara person, bukan ormas, person yang menghina, minang jenggot, gitu. Apa terjadi? Pemimpin di situ yang menjadi ketua tersinggung karena dia termasuk di daerah Jawa ini lah ya. Pentolan orang tua dia, pentolan ormas itu. Tersinggung dia. Saya bilang saya tidak menghina ormasnya, person. Saya menghina ketika dia menghina syariatnya. Saya bukan pribadinya. Kita tuh boleh menyebutkan nama orang Pak. Kalau syariatnya ya, kita bukan pribadinya. Syariat. Kita cuman itu doang. Batasan kita tidak boleh mengejek orang pribadinya, badannya tak boleh. Syariat jika dia hina, kita balas. Apa terjadi? Tersinggung dia. Marah dia. Baiklah, tapi jamaah juga membela saya karena mereka ini kan kajian, Pak Ustadz kan menjelaskan Al-Quran.
bahwa menghina syariat tak boleh. Ada tokohnya dan disebutkan tokohnya. Sudah saudara, apa terjadi? Diamlah berlalu. Besok pagi agak menjelang jam 9.10 itu platform shutdown, itu mati, itu minyaknya mati sampai ke 1 detik air tak mengalir air, kan rugi itu perusahaan raksasa pemerintah itu. Mati. Ributlah telepon ke Jakarta kan, mati kok tiba-tiba padam, tiba-tiba. Sebelum tak pernah itu padam, tak pernah sebelumnya padam platform itu. Saya bukan mengatakan saya keramat ya, nauzubillah. Saya ingin mengatakan syariat Allah itu seperti Abdul Wahab Rokan itu, jangan macam-macam. Makanya begini, jika ada ungkapan mengatakan darah ulama itu dagingnya itu racun, itu bukan hadis ya, tapi ilustrasi itu menunjukkan jika engkau ganggu ulama, bahaya kau. Hadis kursi menjelaskan, apa kata Allah? Man adza waliyan faqad adantu bil harb. Itu kata Allah ya. Barang siapa mengganggu waliku, ulamaku, maka aku pukul genderang perang kepada dia, kata Allah. Hati-hati, dia tunggu saja itu. Orang-orang yang membuli itu tunggu saja. Mati melompat-lompat nanti itu, cekek. Atau Allah membuat azab dia mati dengan cara yang su'ul khotimah. Bercanda tidak boleh. Bercanda. Dulu ada candaan begini Pak. Ada orang mati, dipukul dia. Begitu dipukul dia, artis mati begitu ya. Artis mati, dipukul oleh malaikat. Apa jawaban artis itu? Anggur merah, nyanyi dia. Ini saya cerita dulu ya, buat candaan ini ya. Dipukul sama malaikat. Apa jawaban dia? Anggur merah. Malaikat marah, dipukul dengan lebih keras. Apa jawaban dia? Dahsyatnya. Dengan marah lagi malaikat, dari mulai biru tuanya jadi hitam. Dipukul sekali lagi. Apa jawaban dia? Teganya. Ini bercanda, tapi ini urusan kuburan. Tak boleh. Pokoknya asal Quran, hadis, masjid, konten apa tak boleh. Mukidi kata guru-guru ya, ada gurunya mengatakan begini, anak-anak siapa yang ingin mau masuk surga? Saya bu guru, semua angkat tangan. Si Mukidi nggak angkat tangan ya. Terus siapa anak-anak yang tidak mau masuk neraka? Saya bu guru, semua angkat tangan. Mukidi diam aja. Ibu guru nanya Mukidi, masuk surga kau tak angkat tangan, tidak masuk neraka juga kau tidak angkat tangan. Kenapa Mukidi? Ayah naon Mukidi? Apa jawaban si Mukidi? Bu guru, ibu saya bilang Mukidi kalau kau besar nanti masuk polisi ya, masuk tentara ya. Bercanda tapi konten surga neraka dia jamah. Tak boleh. Wala in sa'altahum la yaqulunna, jika kalian bertanya kepada mereka, kenapa buat canda-canda bagi urusan kuburan? Kenapa buat meme canda? Kenapa? Apa jawaban mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma sendau gurau saja supaya suasana hidup. Tapi kau kontennya akhirat itu. Jangan bercanda terhadap syariat, yang lain aja. Bercanda supaya hidup suasana, canda-canda begitu dibuat tadi. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, abillahi, apakah urusan Allah, wa ayatihi, dan ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, bercanda terhadap akhirat. Saya pikir cukup saya sampaikan ya. Sudah saya bergebu-gebu ini ya. Nggak bisa minum soalnya haus ya. Mudah-mudahan dua saja saya sampaikan ini. Camkanlah baik-baik ya medsosnya hati-hati ya. Sekarang perbaiki amal soleh, tak lama-lama lagi kita hidup ini ya. Berapa lama kita lagi di alam ini. Kemudian jangan lagi merusak agama. Kita harus di barisan orang-orang yang lurus, yang beriman ya. Perhatikan, sebagai penutup ingin saya sampaikan, kita harus di barisan orang beriman Pak. Walaupun Bapak tak pelaku, tapi Bapak satu sab sama dia. Satu ketika ada orang Arab Badui datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku tak masuk di grup itu, aku tak masuk di barisan itu, aku tak berada pada sisi mereka. Badan dia masuk, tapi hatiku terpaut pada mereka. Aku dukung kegiatan mereka, aku dukung mereka, aku dukung. Hatiku terpaut, tapi aku tak ke dalam masuk, tapi hatiku cenderung ke mereka. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang, kata Nabi, dibangkitkan di padang mahsyar
bersama orang yang dia gandrungi, dia cintai, dia simpatiin. Kalau bapak simpati kepada penista agama, bapak bareng ke neraka sama dia. Bapak simpati pada orang yang zalim, bapak bareng sama dia. Bapak restu, bapak dukung lagi dia malah dia. Bapak buat meme mendukung dia, udah tahu pun zalim umpamanya. Bapak satu saf sama dia, bapak dianggap satu saf dan mempunyai bendera menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bersama para ulama yang lurus-lurus, kita tak ulama, tak ustadz kita, tapi bapak mendukung mereka perjuangannya, insya Allah bapak akan dibangkitkan nanti satu saf sama orang-orang yang soleh dan berjuang terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan sebuah pantun, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.